Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Dr. Lembah Andriani, SKP Nurse MMRS. Saya dosen keperawatan Stikes Kandides Malang sesuai dengan SK bulan April tahun 2002 yang diperbarui oleh SK Yayasan setelah menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Manajemen Rumah Sakit tahun 2012. Kemudian menyelesaikan pendidikan doktoral pada tahun 2020 di Universitas Brawijaya Malang dan SK diperbarui pada tahun 2020. Mata kuliah yang saya ampu adalah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan, Komunikasi Dasar Keperawatan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta sebagai tim pengajar keperawatan anak sehat dan anak sakit. Mata kuliah yang sering saya ampu sesuai dengan pendidikan S2 dan S3 saya adalah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan dengan kode MKWP.3.6.3 yang terdiri dari 4 SKS, yaitu 3T dan 1P. Mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan, capaian pembelajaran yang harus diperoleh atau yang harus didapatkan oleh mahasiswa, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu secara sistematik dan tepat merancang penyelesaian masalahnya sesuai teori dan konsep kepemimpinan dan manajemen dalam manajemen asuhan keperawatan. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, mampu bertanggung gugat terhadap praktek keperawatan profesional yang meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktek di bawah tanggung jawabnya dan hukum atau peraturan perundangan. Untuk CPL 1, memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal, dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. CPL 2, menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan atau praktek keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau per kelompok pada bidang keilmuan manajemen keperawatan. CPL 3, mampu memberikan asuhan keperawatan pada area manajemen keperawatan sesuai dengan delegasi tugas dan wewenang. Pada CPL 4, mampu memberikan asuhan keperawatan dengan pendekatan terapi komplementer berdasarkan evidence base. CPL 5, bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya. Dan CPL 6, meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. CPMK yang harus didapatkan oleh mahasiswa adalah mampu membedakan berbagai teori, tipe kepemimpinan, peran, dan fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan atau manajemen asuhan keperawatan. Yang kedua, mampu menyusun perencanaan manajemen keperawatan suatu unit ruang rawat sesuai dengan tahapan penyusunan perencanaan dan standar akreditasi pelayanan. Yang ketiga, mampu menetapkan kegiatan fungsi pengorganisasian yang sesuai dengan prinsip pengorganisasian. Yang keempat, mampu merencanakan ketenagaan keperawatan sederhana yang sesuai dengan kebutuhan ruang rawat. Yang kelima, mampu mengaplikasikan kegiatan manajer ruang rawat dan fungsi pengarahan. Yang keenam, mampu menyusun upaya pengendalian mutu asuhan dan pelayanan keperawatan. Yang ketujuh, mampu memainkan peran dalam proses konferen dan timbang terima sesuai konsep manajemen. Dan yang kedelapan, merencanakan penyelesaian konflik dalam pelaksanaan asuhan pelayanan keperawatan dalam ruang rawat. Untuk pembelajaran ini, kita menggunakan bentuk dan metode pembelajarannya adalah kuliah secara luring, bisa dengan ceramah, diskusi, maupun role play. Mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Pelayanan Keperawatan di sini terdiri dari 16 minggu, yang 14 tatap muka, yang 1 kali tatap muka atau 1 kali adalah UTS, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester atau UAS.
Di dalam pembelajaran kami menggunakan penugasan, tugas berupa makalah, PPT, dan resume materi dengan persentase penilaian adalah 25%, keaktifan mahasiswa di dalam diskusi adalah 15%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester adalah 30%. Uraian tambahan terkait tugas perkuliahan individu adalah membuat resume yang dikerjakan secara individu dan dikumpulkan H-1 sebelum mata kuliah dimulai. Sedangkan yang untuk tugas kelompok, satu kelompok dibagi menjadi 4 kelompok, kemudian mereka akan membuat tugas kelompok sesuai dengan RPS dan modul pembelajaran. Assalamualaikum. Terima kasih ya sudah pada datang. Banyak banget nih ya. Baik, apa kabar Bapak dan Mas-mas hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan bertemu lagi ya di mata kuliah kita yaitu Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan di pertemuan ke-10. Hari ini kita bicara tentang perencanaan pelayanan ruang rawat inap dan proses menjaga mutu asuhan keperawatan sesuai dengan standar akreditasi ya. Karena Bapak dan Mas-mas nantinya bekerja di rumah sakit dan harus mendukung akreditasi rumah sakit, maka kita akan bicara tentang bagaimana merencanakan pelayanan sesuai dengan akreditasi ya. Baik, tujuan pembelajaran hari ini adalah mampu menjelaskan proses penyusunan perencanaan manajemen keperawatan di suatu unit rawat inap ya, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas sesuai dengan tahapan penyusunan perencanaan dan standar akreditasi pelayanan. Kemampuan yang akhir yang kami harapkan atau yang Ibu harapkan setelah kalian mendapatkan materi ini, diharapkan bahwa mahasiswa mampu menyusun proses pembelajaran atau proses perencanaan asuhan keperawatan, kemudian mampu menjelaskan tahapan penyusunan perencanaan manajemen asuhan keperawatan, dan yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan bagaimana mengendalikan mutu manajemen asuhan keperawatan, terutama adalah di ruang rawat inap. Materi hari ini adalah tentang konsep perencanaan, prinsip perencanaan, dan proses penyusunan rencana penyelesaian masalah apabila ada masalah di dalam pelayanan ya. Kemudian yang keempat adalah perencanaan dalam mengendalikan mutu manajemen asuhan keperawatan terutama di ruang rawat inap. Prinsip perencanaan menurut Sedian tahun 1995 di sini adalah bagaimana ciri-ciri atau sifat rencana yang baik. Yang pertama, mempermudah dan memahami tercapainya tujuan organisasi. Ya. Organisasi pasti mempunyai tujuan dong, ya, mempunyai tujuan, mempunyai visi misi. Ya. Bagaimana supaya tujuan tadi bisa dipahami bukan hanya kita, ya, tetapi seluruh lini yang ada di rumah sakit. Kemudian memperdalam teknik-teknik perencanaan, rincian yang jadi dilaksanakan, luwes bersifat praktis. Maksudnya luwes bersifat praktis di sini adalah ketika kita sudah merencanakan sesuatu, ternyata rencananya itu tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita bisa merencanakan ulang seperti itu. Jadi luwes nggak kaku ya. Kemudian selanjutnya adalah merupakan perkiraan atau peramalan atas keadaan yang mungkin terjadi. Jadi contoh misalnya kalian berangkat sekolah, berangkat kuliah ini naik sepeda motor ya, nggak pakai helm, jalan ini nanti aku lurus. Ternyata di depan ada polisi. Rencana kita yang lurus jadi gimana? Berhenti apa belok? Langsung belok gitu. Itu adalah rencana ya. Jadi kita membuat perencanaan dengan melihat kondisi atau keadaan pada saat itu. Memandang proses perencanaan ya dengan rangkaian yang harus dijawab dan memuaskan. Ya, contohnya di sini adalah ada 5W ya dan 1H ya. Buat apa sih yang akan kita rencanakan? Ya, itu harus jelas. Ya.
apa yang harus direncanakan, kemudian di mana saya merencanakan, di ruangan mana saya akan merencanakannya, ya. Kapan saya harus bisa merencanakan ini, ya. Terus siapa orang-orang yang akan saya ambil, ya, akan saya rekrut untuk perencanaan ini. Kenapa saya harus merencanakan ini? Kenapa harus orang ini? Kenapa harus ruangan ini? Itu semua harus ada pertanyaan seperti itu dan harus ada jawabannya. Terus kapan? Ya, seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini adalah merupakan suatu proses untuk bisa menyelesaikan suatu masalah apabila memang masalah itu ada di dalam ruangan rawat inap terutama, ya. Alasan membuat perencanaan di sini, ya, memberikan arti bekerja, ya. Kita bekerja pasti ada perencanaannya dengan baik, ya. Supaya kerjaan kita efektif. Kebutuhan itu apa dalam suatu ruangan tadi, ya. Kemudian bisa mengontrol, bisa menciptakan alternatif strategi dan memimpin apabila strategi itu harus kita lakukan secara terus-menerus. Proses penyusunan rencana penyelesaian masalah manajemen di sini adalah tujuannya hanya satu sebetulnya, adalah meningkatkan mutu pelayanan, ya. Kemudian di sini bagaimana caranya, yaitu mengidentifikasi masalah. Kalian sudah dapat askar kan? Di dalam askar atau asuhan perawatan itu ada yang disebut dengan mengidentifikasi atau mengidentitas diri atau mengkaji, ya kan? Nah, dalam pengkajian sama dengan ketika kita membuat suatu perencanaan, mengidentifikasi masalah dengan cara mengumpulkan informasi, mengumpulkan data-data, bukti-bukti, ya. Masalahnya ini apa sih di dalam ruangan ini? Bukan hanya dari si A begini, si B begini, si C begini, kemudian Mbak dan Mas di sini langsung yakin bahwa oh anak ini salah nih. Nah, ini tidak. Kita harus mengumpulkan informasi, data, dan bukti. Kemudian yang kedua adalah menganalisis akar penyebabnya. Kenapa masalah ini bisa terjadi? Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu yang ada di dalam diri, ya. Kalau eksternal yang ada di atau yang di luar. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan solusi dengan intervensi, ya. Jadi kalau sudah ketemu di permasalahannya, kita rencanakan. Apa yang kita rencanakan? Kita merencanakan bagaimana solusinya apabila ada suatu masalah. Kalau sudah direncanakan, maka kita melakukan atau implementasi. Habis mengimplementasi, baru dievaluasi hasilnya seperti apa. Ini proses menjaga mutu asuhan keperawatan di ruang rawat. Kita harus tahu tujuan awalnya dan tujuan akhirnya, yaitu kalau awalnya adalah kita mutu pelayanan seperti apa, kalau tujuan akhir mutunya harus ditingkatkan. Manfaat program menjaga mutu di sini dapat lebih meningkatkan efektivitas pelayanan, meningkatkan kepuasan, ya. Kepuasan masyarakat di sini maksudnya adalah pasien. Ketika kita memberikan pelayanan dengan baik, harapannya pasti pasien puas dong, ya kan? Nah, kalau pasien puas, kalian yang bekerja puas nggak? Puas, ya, disebut dengan kepuasan kinerja juga seperti itu. Sehingga derajat kepuasan kita yang bekerja juga semakin tinggi. Indikator pengendalian mutu asuhan keperawatan berdasarkan akreditasi di sini yang utama adalah sasaran keselamatan pasien. Nah, Bapak dan Mas, ketika kita dinas di suatu rumah sakit, puskesmas atau pelayanan kesehatan, ya, maka kita harus menjaga atau tujuan atau fokus utama kita adalah keselamatan pasien. Ya. Di sini ada 6. Yang pertama adalah ketetapan identifikasi pasien. Jadi pasien itu harus teridentifikasi dengan baik, dengan benar. Yang kedua adalah meningkatkan komunikasi yang efektif. Ya, jadi meningkatkan komunikasi yang efektif di sini adalah bukan hanya perawat dengan perawat, tetapi perawat dengan tenaga kesehatan lainnya. Karena kita di sini bekerja tidak sendirian. Perawat di tempat pelayanan bekerja secara
tim. Yang ketiga adalah peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai atau vigilance ya. Yang keempat, kepastian tepat, lokasi yang tepat, prosedur yang tepat ketika pasien operasi. Kelima, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Dan yang keenam, pengurangan risiko pasien jatuh. Kita kupas satu persatu. Nah, ini mengidentifikasi pasien. Sampai di sini, ketika kalian semua pernah ke rumah sakit atau saudara atau keluarga ya, pasti bisa melihat bahwa pasien-pasien yang di sana itu akan dikasih gelang, betul nggak? Iya. Ya. Nah, ini adalah gelang identitas ya. Di dalam gelang tersebut ada nama pasien, ada umur dan nomor rekening ya. Warna gelang di sini kalau misalnya pasiennya cewek, perempuan, wanita, maka gelangnya warnanya pink ya. Kalau misalnya ada biru, warnanya biru itu berarti laki-laki ya. Kemudian ada juga gelang-gelang resiko, termasuk resiko jatuh yang tadi Ibu bilang. Kalau pasien ini resiko jatuh, contohnya resiko jatuh, ibu dengan kehamilan yang sudah trimester akhir ya, kemudian anak kecil ya, lansia, orang-orang yang dengan kebutuhan yang memang dia tidak bisa mandiri ya, dia memakai tongkat, kursi roda dan sebagainya, itu berarti dia termasuk pasien dengan resiko jatuh. Maka harus kita kasih gelang berwarna kuning ya. Kemudian pasien dengan alergi, ketika kita mengkaji pasien, bapak punya alergi, gitu kan ya. Kemudian di samping kanan kiri harus ada pegangan. Ketika dia sudah duduk, dia mau berdiri, ada pegangan kanan kiri yang menyanggah badannya. Kemudian ini tempat tidur ya. Untuk tempat tidur, pasien itu tidak boleh pakai tempat tidur yang tidak ada penutupnya kanan kiri ya. Jadi ketika pasien lagi tidur, kemudian dia tidak sadar, dia guling ke kanan, ini sudah ada penyanggahnya, nggak bakalan jatuh ya. Kalau kita lihat yang sebelah kanan di sini ya, itu tidak ada penyanggahnya, pasien ini bisa jatuh ke kanan atau ke kiri. Tapi kalau yang sebelah kanan tadi itu ya, yang ada penyanggahnya di sini, kita bisa memastikan bahwa kalau pasien pada saat dia guling kanan, kiri, guling kanan, guling kiri ya, itu tidak akan jatuh. Nah, risiko jatuh lainnya adalah di dalam lift ya. Lift juga seperti itu. Ketika pasien yang baru pulang dari rumah sakit ya, dia habis diinfus, masih lemas, tapi tidak mau pakai kursi roda. Kadang ada yang seperti itu ya, mintanya jalan sendiri. Ternyata di lift itu berdirinya capek ya. Kemudian, nah ada lift yang untuk bisa ada sandarannya, jadi bagian pantatnya itu bisa dibuat duduk ya. Jadi ada sandaran, bisa buat pegangan, bisa buat duduk ya. Itu yang membuat pasien dengan resiko jatuh aman dan nyaman. Berbeda dengan lift yang memang kosongan. Lantai juga seperti itu ya. Jadi lantai di rumah sakit itu tidak boleh terlalu licin ya. Kalau terlalu licin nanti gampang sekali pasien itu jatuh pada saat kita membawa pakai berangkat atau kursi roda. Demikian juga sepatu-sepatu mbak-mbak dan mas ya, harus yang dibawanya adalah karet ya. Jadi ada kalau lagi jalan bawa berat itu ada yang menahan ya pada kaki kalian. Ini pencegahan pada risiko jatuh. Anjurkan pasien meminta bantuan apabila dia memerlukan bantuan ya, dengan pasien memakai alas kaki anti-slip ya, tidak boleh sandal jepit yang sudah tipis gitu ya. Kemudian sediakan kursi roda ya, kalau misalnya ada pasien yang capek tidak bisa jalan jauh, kita kasih kursi roda. Kalau dia berhenti, kita kasih tahu keluarganya atau pasiennya, atau bahkan kita mengingatkan untuk mengunci ya, dikunci. Pastikan lorong bebas hambatan ya. Jadi rumah sakit itu yang benar lorongnya adalah kosong, bukan kanan kiri banyak penunggu ya, tidur-tiduran di situ, orang jualan di situ, itu tidak boleh.
ya. Kemudian tempatkan alat bantu, worker, tongkat, dan jangkauan pasien ya. Kemudian dievaluasi tempat tidurnya apakah dia termasuk tempat tidur tinggi atau tidak. Contoh langkah pencegahan pasien risiko jatuh, pertimbangkan efek puncak obat. Jadi kalau misalnya pasien habis meminum terapi obat yang obat itu bisa membuat dia mengantuk, ya kita sarankan keluarga untuk mendampingin atau pasien habis minum jangan jalan-jalan dulu ya Pak, gitu ya. Ini ya. Kemudian mengamati lingkungan untuk kondisi apakah aman atau tidak. Jangan membiarkan pasien berisiko jatuh tanpa pengawasan, ya. Di jalan-jalan tidak ada yang mengawasi. Pastikan pasien yang diangkut dengan berangkat atau tempat tidur atau kursi roda, ya, dalam keadaan terpasang headsetnya, ya. Kemudian informasikan dan mendidik pasien dan keluarga untuk selalu membantu kita supaya pasien ini benar-benar aman, nyaman, dan tidak terjadi jatuh. Berkolaborasi dengan pasien atau keluarga untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan. Ya, baik, itu aja yang ingin Ibu sampaikan di materi ini. Mungkin Mbak ada yang mau tanya? Silakan. Ya, silakan Mbak Novi. Ibu mau bertanya, kapan dengan identitas pasien dilepas? Apakah dalam pasien, keluarga atau pasien yang bisa melepasnya? Oke, baik, terima kasih Mbak Novi. Jadi ada pertanyaan, gelang pasien tadi ketika mengidentifikasi pasien, kemudian dikasih gelang. Kapan gelang ini boleh dilepas? Ya, keluarga atau pasien itu boleh melepas nggak? Gitu ya Mbak Novi? Ya. Baik, dari sini ada mungkin dari teman-teman ada yang mau membantu menjawab? Oh ya, silakan Mbak. Yang menjawab pertanyaan dari Mbak Novi tadi, gelang identitas pasien itu dilepas saat meninggalkan rumah sakit, dan yang boleh melepas itu hanya petugas kesehatan atau perawat. Ya, ya. Tuh, terima kasih. Ayo kita kasih Jadi gelang pasien ketika kita sudah mengidentifikasi pasien, kemudian dikasih gelang, yang boleh melepas hanya petugas atau perawat ya. Tidak boleh keluarganya, tidak boleh pasien sendiri, ya. Dan kapan gelang itu bisa dilepas? Gelang itu bisa dilepas ketika pasien meninggalkan rumah sakit, baik pulang ataupun meninggal, ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ada lagi mungkin? Ya, silakan. Saya bertanya, apa yang dilakukan perawat apabila keluarga pasien yang berisiko jantung tidak bersedia untuk menunggu pasien? Ya, terima kasih, pertanyaan bagus ya. Apa yang dilakukan seorang perawat apabila kita sudah mengedukasi ke keluarga, Bu, si bapak ini, si kakek ini harus ditungguin, ya, sama putra-putranya. Soalnya bapak ini gelisah dan risiko jatuh. Tapi keluarganya nggak bisa suster, saya repot, saya ini pegawai, saya itu anaknya nggak ada. Ya, apa yang harus dilakukan oleh perawat? Yang pertama adalah mengedukasi bahwa pasien ini harus ditunggu, mau nggak mau harus ditunggu. Ya, kalau misalnya pasien itu atau keluarga pasien itu tidak ada yang menunggu, maka kita bisa memberikan solusi. Mungkin Bu, kalau tidak putranya, bisa saudara yang lain, ya, bisa saudara yang lain, bisa cucunya mungkin yang sudah bisa bertanggung jawab, ya, atau yang membantu di rumahnya dia untuk menunggu, karena hanya menunggu saja. Untuk semua tindakan keperawatan nanti dikelola oleh perawat, ya. Kalau misalnya pasien dan keluarga pasien itu tetap tidak mau, kita kasih inform consent, ya, yang mengatakan bahwa kita sudah mengedukasi dan keluarga atau pasien sendiri tidak mau untuk ditungguin atau tidak mau menunggu, seperti itu. Itu ya, non ya. Jadi harus dikasih edukasi, kemudian kalau dia tidak mau harus ada inform consent. Begitu jelas, Mbak Ina? Baik. Ada lagi? Oh ya, Mas Galang. Ya, saya Mas Galang.
Apa bedanya cuci tangan 6 langkah menggunakan hand glove dan sabun? Oh, iya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada dua cara ya, bisa menggunakan hand scrub, bisa juga menggunakan sabun, ya kan? Nah, beda nggak? Gerakannya sama, ya. Yang membedakan adalah yang satunya sabun menggunakan air mengalir, ya kan? Tapi tujuannya sama, yaitu untuk membersihkan tangan kita dari kuman, ya, dari bakteri seperti itu ya. Jadi sama, gerakannya sama. Tergantung kita pada saat itu ada kondisi di mana. Kalau misalnya ada wastafel, ada sabun, lebih baik menggunakan air yang mengalir. Tapi kalau misalnya pas di perjalanan tidak ada, kita bisa menggunakan hand scrub atau hand sanitizer seperti itu. Mungkin Bapak dan Mas di sini ada yang bersedia maju ke sini untuk mendemokan cuci tangan. Ayo, siapa yang mau? Oh, Mbak Paula. Oke, Mbak Paula sini nak. Melipat lengan baju sampai siku. Dan jika kita menggunakan cuci tangan dengan sabun, kita basahi dulu kedua tangan kita. Lalu mengambil sabun ataupun kalau dengan hand rub, mengambil hand rub secukupnya. Bisa dicontohkan ya teman-teman, bisa diikuti. Yang pertama yaitu mengusapkan kedua telapak tangan. 1, 2, 3. Yang kedua yaitu mengusap punggung tangan kiri dan kanan. 1, 2, 3. Yang bergantian kanan dan kirinya. Yang selanjutnya mengusapkan sela-sela jari tangan seperti ini. 1, 2, 3. Yang selanjutnya kita mengepalkan tangan menggenggam seperti ini. Kita usapkan ibu jari ke punggung tangan. 1, 2, 3 dan dilakukan sebaliknya kanan dan kiri. 1, 2, 3. Selanjutnya kita menggosok ibu jari dipegang seperti ini, dan ibu jari yang lain kita gunakan ke punggung tangan yang satunya. 1, 2, 3 dan diulangi. 1, 2, 3. Untuk yang terakhir kita menengadahkan tangan seperti ini, dan yang satunya membersihkan tangan dan kita masukkan memutar searah jarum jam. 1, 2, 3 dan sebaliknya. 1, 2, 3. Untuk yang selanjutnya jika sudah, jika menggunakan sabun kita bilas sampai bersih. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih buat Bapak dan Mas. Silakan untuk. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Sebelum Ibu akhirin pertemuan hari ini, Ibu ada pantun nih. Nanti kalau ada pantun bilangnya apa? Oke. Buah semangka, buah duku. Pasar beli duren. Semangat kakak, Ibu undur diri dulu. You semua memang keren. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran saya, semoga bermanfaat. Pisau menggores kulit kerang. Rasanya sakit, amatlah pedih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya haturkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.